بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi, segala puji itu hanya milik Allah. Al-Wahidi fi dzatihi wa sifatihi, yang esa pada zatnya dan esa pada sifat-sifatnya. Alladzi ba'atsa sayyidana Muhammadan, yang telah mengutus junjungan kita, penghulu kita atau pemimpin kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lil khalqi, kepada seluruh makhluk, bit tauhidi, dengan tauhid, bibahiri ayatihi, dengan keelokan ayat-ayatnya, wassalatu wassalamu, dan solawat beserta salam, ala arusir rusuli, atas pengantin para rasul, wa sayyidi kulli man laka alaihi siyadatun, dan pemimpin bagi setiap orang bagimu, alaihi siyadatun, atasnya memiliki kepemimpinan. Para pendengar yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kitab ini diawali dengan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak di antara ulama-ulama kita yang ketika mengarang kitabnya diawali dengan kalimat basmalah. Lalu apa alasannya? Kenapa para ulama mengawali kitabnya dengan kalimat basmalah? Yang pertama alasannya iqtidaan bil kitabil aziz, yaitu mengikuti jejak langkah Al-Quran yang mulia. Di dalam Al-Quran diawali dengan surah Al-Fatihah, dan surah Al-Fatihah itu sendiri diawali dengan kalimat basmalah. Maka karena mengikuti jejak langkah Al-Quran, para ulama ketika mengarang kitabnya, mereka mengawali kitabnya dengan kalimat basmalah. Kemudian yang kedua, wa amalan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dibalin la yubada'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Yang kedua, para ulama mengawali kitabnya dengan basmalah karena mengamalkan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dibalin, setiap perkara yang mulia, setiap perkara yang memiliki kepentingan, la yubada'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim, yang tidak diawali padanya dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta', maka dia terputus. Ai qillatul barakah, maksudnya adalah sedikit berkahnya. Maka itulah di antara alasan kenapa para ulama kita mengawali kitabnya dengan kalimat basmalah. Kemudian di dalam Hasyiah I'anatul Talibin disebutkan, fayuqalu al-basmalatu matlubatun fi kulli amrin dibalin, ay halin yuhtammu bihi syar'an. Maka dikatakan basmalah itu dituntut pada setiap perkara yang penting,
ay halin yuhtammu bihi syar'an, maksudnya setiap keadaan yang dianggap penting menurut syariat. Bihaitsu la yakuna muharraman lidzatihi wala makruhan kadzalika wala min safasifil umuri. Dengan sekiranya dia bukan perkara yang diharamkan lidzatihi karena zatnya, wala makruhan dan bukan juga perkara makruh lidzatihi, wala min safasifil umuri dan bukan perkara yang remeh-temeh. Jadi basmalah itu hanya dituntut kepada perkara yang dianggap penting menurut syariat. Apa maksudnya perkara yang dianggap penting menurut syariat? Yaitu perkara yang bukan termasuk perkara yang diharamkan karena zatnya. Kemudian juga bukan termasuk perkara yang dimakruhkan karena zatnya. Dan bukan juga termasuk perkara yang remeh-temeh. Fatahrumu 'alal muharrami lidzatihi kadzina. Maka membaca basmalah itu haram ketika hendak melakukan perbuatan haram lidzatihi. Seperti apa? Seperti berzina. Berzina itu termasuk perkara yang hukumnya haram lidzatihi. Maka ketika mengawali perzinaan tersebut dengan membaca basmalah, maka membaca basmalahnya hukumnya adalah haram. La li'aridin kal wudu'i bima'in maksubin. Tidak haram apabila perkara itu perkara haram li'aridi, seperti berwudu dengan air curian. Jadi haram itu terbagi kepada dua. Ada haram lidzatihi, ada haram li'aridi. Kalau haram lidzatihi memang asal muasalnya hukumnya adalah haram. Contohnya tadi berzina, kemudian meminum minuman khamar, kemudian mencuri dan sebagainya. Itu termasuk haram lidzatihi. Maka ketika diawali dengan membaca bismillah, hukum membaca bismillahnya adalah haram. Sedangkan haram li'aridi, haramnya karena sebab. Contohnya berwudu dengan air curian. Berwudu itu tidak haram. Tetapi ketika dia berwudu dengan air curian, maka hukum berwudunya adalah haram. Maka untuk berwudu dengan air curian, karena dia hanya termasuk perbuatan haram li'aridi, haramnya karena sebab, maka mengawalinya dengan mengucapkan basmalah tidak diharamkan. Jadi mengucapkan basmalah itu diharamkan ketika melakukan perbuatan haram lidzatihi, tidak diharamkan ketika melakukan perbuatan haram li'aridi. Kemudian wa tukrahu 'alal makruhi lidzatihi, begitu juga perkara yang dimakruhkan. Membaca bismillah hukumnya makruh ketika hendak melakukan perbuatan makruh lidzatihi. Jadi perbuatan makruh pun juga terbagi kepada dua. Ada makruh lidzatihi, ada makruh li'aridi. Kalau makruh lidzatihi memang asal muasalnya zatnya hukumnya makruh. Contohnya apa? Contohnya kan nazari li farji zaujatihi. Seperti memandang kepada kemaluan istrinya tanpa ada hajat. Maka itu hukumnya makruh. Ketika diawali dengan membaca bismillah, maka hukum membaca bismillahnya juga dimakruhkan. La li'aridin ka'aklil basal. Tidak makruh hukumnya ketika melakukan perbuatan makruh li'aridi. Jadi makruh li'aridi, makruhnya karena sebab. Contohnya semisalkan makan bawang atau makan jengkol. Makan jengkol hukumnya makruh. Tetapi makruhnya li'aridi, makruhnya karena sebab. Sebabnya kenapa? Sebab jengkol itu memiliki bau yang tidak sedap. Ketika kalau seandainya jengkol itu diproses sehingga baunya hilang, tidak memiliki bau yang tidak sedap lagi, maka jengkol itu tidak dimakruhkan lagi. Berarti memakan jengkol hukumnya makruh dikarenakan ada sebabnya, yaitu memiliki bau yang tidak sedap.
Maka ketika membaca bismillah saat hendak memakan jengkol itu tidak dimakruhkan sama sekali sebab dia termasuk makruh li'aridi. Kemudian walhasil annaha ta'tariha al-ahkamul khamsatu. Dan kesimpulannya bahwasanya membaca bismillah itu terbagi kepada 5 hukum. Yang pertama al-wujubu, wajib membaca bismillah. Kama fi salati indana ma'asyir syafi'iyah. Yaitu seperti membaca bismillah di dalam solat. Menurut madhab asy-syafi'i. Membaca bismillah ketika membaca surah Al-Fatihah. Hukumnya adalah wajib. Sebab kenapa? Sebab bismillah itu termasuk ayat daripada Al-Fatihah. Maka membaca bismillahnya hukumnya adalah wajib. Itu yang pertama. Kemudian wal istihbabu ainan. Sunnah hukumnya. Dan dia termasuk sunnah ainian. Sunnah ain. Kama fil wudu'i seperti di dalam berwudu. Wal ghusli dan ketika hendak mandi. Maka saat hendak melakukan wudu atau saat hendak melakukan mandi wajib, sunnah hukumnya untuk membaca bismillah terlebih dahulu. Wa kifayatin dan sunnah kifayah. Kama fi aklil jama'ati seperti ketika hendak makan berjamaah. Saat kita hendak makan berjamaah bersama teman-teman, maka sunnah kifayah hukumnya membaca bismillah terlebih dahulu. Wa kama fi jima'iz zawjaini dan seperti juga menjima dua orang istrinya. Ketika seseorang memiliki 2 orang istri, hendak menjima keduanya, maka sunnah kifayah hukumnya membaca bismillah. Artinya ketika dia sudah membaca bismillah sebelum dia menjima istri yang pertama, maka itu sudah mencukupi ketika dia hendak menjima istrinya yang kedua. Fatakfi tasmiyatu ahadihima. Maka cukup membaca bismillah dari salah satu keduanya. Kemudian wat tahrimu fil muharrami adzati. Kemudian hukumnya haram, yaitu ketika hendak melakukan perbuatan haram dzati. Wal karohati fil makruhi adzati dan hukumnya makruh ketika hendak melakukan perbuatan makruh adzati. Wal ibahatu fil mubahati dan hukumnya mubah ketika hendak melakukan perbuatan-perbuatan mubah.